Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan sungguh indah bagi setiap kita. Kita percaya selama kita selalu mengharapkan Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan, selalu ada kekuatan Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari kita angkat pujian kita angkat syukur kita hanya bagi Tuhan. Katakan, hanya Engkaulah segalanya dalam hidup setiap kami Tuhan. Haleluya Jesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang Engkaulah harapan kami Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Boleh kita angkat suara kita katakan, Kaulah. Utamakan Tuhan saudara. Katakan, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Terus pandang salib Yesus, pandang salib Kristus. Engkaulah jalan kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkaulah segalanya, Engkau yang terutama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami penuh dengan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau lakukan kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kami. Kaulah yang kupandang. Masalah kami biasa, Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Thank you Jesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Boleh sekali lagi kita angkat tangan kita sungguh-sungguh katakan, Kaulah, Engkau yang terutama, Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau jawaban bagi kami. Kerajaan-Mu Tuhan datang di tengah-tengah hidup kami. Thank you Jesus. Itu bagian. Tetap pandang Dia saudara. Tetap pandang Tuhan. Engkau jawaban Tuhan. Hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, kami kasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihimu Yesus. Sekali lagi katakan, mengasihimu, memuliakanmu, haleluya, Bapa dan Rajaku. Boleh
Boleh kita bawa penyembahan syukur. Terima kasih, Kau segalanya, Yesus. Kau segalanya, Kau jawab bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kami kuat karena Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mazmur 42, kerinduan kepada Allah. Amin. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Amin. Bilakah aku boleh datang melihat Ya Allah? Tuhan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Amin. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ya Tuhan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara, sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di dalam impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bagi nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa Tuhan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau selamanya tetap Tuhan. Engkau selamanya kami tinggikan. Hanya Yesus di atas segalanya. Boleh kita katakan bagi nama Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus, sanggup mengubah hidup kami, sanggup mengubah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu sungguh nyata. Selamanya Engkau tetap Raja. Amin. Tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Lebih
Lebih sekali lagi, lebih katakan, lebih kuat katakan. Keluarga kami dipulihkan, kota kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan. Ya Tuhan, saat kami meninggikan Engkau semuanya dipulihkan. Berkuasa, amin. Hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, kami tinggikan. Segalanya, segalanya Yesus, amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Boleh sekali lagi, lebih lagi katakan. Engkau selalu berkuasa Tuhan, Engkau selalu berkuasa. Yang terikat dilepaskan, amin. Yes, Lord. Mu berkuasa. Kami mau diam terus Tuhan di hadirat-Mu. Di situ ada kekuatan yang baru Tuhan, amin. Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi, nama Tuhan. Kota ini, kota ini dipenuhi, bumi ini dipenuhi, hidup kami dipenuhi nama Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Bukan suatu kebetulan kami ada hari ini Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau menjamin keluarga kami, Engkau menjamin seluruhnya Tuhan, aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat Mesbah Mujizat. Dan saya percaya hari ini semua kita terus dipelihara oleh Tuhan dengan cara ajaib. Dan saya yakin bahwa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru. Dan tak pernah habis-habisnya kebaikan dan berkat Tuhan atas kita semua. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita karena kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan luar biasa, Pastor Gilbert. Ya, yang sungguh-sungguh akan memberkati kita semua. Selamat datang di Philadelphia, Pastor Gilbert. Philadelphia ini ya. Philadelphia. Bukan pecenongan ini, Pastor Gilbert. Di Philadelphia, Amerika. Dan Pastor Gilbert dengan keluarga akan menjadi berkat buat gereja-gereja yang ada di Amerika dan Kanada dalam sebuah acara gathering bersama-sama untuk kesatuan gereja-gereja Indonesia di Amerika dan Kanada. Dan kita akan diberkati luar biasa. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Haleluya. Pastor Lukas, puji Tuhan. Hari yang dahsyat hari ini bersama sahabat Mesbah Mujizat. Jadi kalau di Indonesia terkenalnya SMS, tapi kalau di sini SMM. Sahabat Mesbah Mujizat. Nah, mujizat ini hal yang menarik untuk dibicarakan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang jengkel banget kalau dengar kata mujizat. Apa sih mujizat-mujizat? Ini pendeta-pendeta kok cengeng banget sih harapkannya mujizat-mujizat. Bahkan sebagian bilang, pendeta yang cuma ngomong mujizat itu pendeta-pendeta bidat itu, pendeta-pendeta yang gak sekolah.
Kita sekolah, saudara. Sekolah, S1 lewat, S2 lewat, S3 lagi sekolah sekarang ya kan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang mau debat soal mujizat silakan. Buat saya itu cuma simpel aja kok. Kita bilang gini, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Udah kok gitu aja, kok ribet ya kan. Saudara nggak percaya mujizat, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Saudara bilang, wah ikut Kristus harus menderita, jadilah sesuai dengan imanmu. Gitu aja, kok repot ya kan. Karena Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan makan buahnya. Kita pakai dasar firman Tuhan aja deh gitu ya kan. Jadi kita pakai dasar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita mengalami mujizat, saudara. Baik mujizat umum misalnya bangun pagi, kita masih hidup, itu mujizat umum. Tapi mujizat spesial, yaitu pada saat kita membutuhkannya, ya kan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Apa itu mujizat? Buat saya simpel, yang buat saya susah, buat Tuhan mudah, itulah mujizat, saudara. Ada seorang wanita keluar pintu kota lain menangis. Kenapa? Anak laki-laki satu-satunya mati. Kan dia menangis, kenapa? Buat dia susah. Kenapa susah? Suaminya udah mati, sekarang anaknya mati, saudara. Jadi dia menangis, wajar. Tiba-tiba Yesus ngomong sesuatu, ibu jangan menangis. Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Waduh, kalau ibu itu orang Manado, habis Yesus itu. Nggak tahu, nggak anak muda, nggak mengerti apa-apa. Kita laki so mati. Tapi anak juga mati. Sekarang anak bilang jangan menangis. Nggak mengerti tapi hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ibu ini dia udah nggak tahu mau ngomong apa, saudara. Tetapi Yesus do his part, ya kan? Apa yang terjadi? Yesus tiba-tiba menyentuh pengusung mayat dan Yesus bilang begini, berhenti, letakkan anak muda itu. Tiba-tiba Yesus bilang gini, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah mujizat yang buat ibu ini susah, bahkan almost impossible, sesuatu yang kayaknya udah mustahil, tapi buat Yesus mudah. Yesus cuma bilang, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hello, buat saudara-saudara pembenci-pembenci mujizat atau pengkritik-pengkritik mujizat, come on, life is simple, you are the one that make it ribet, saudara. Iya kan, Tuhan ajarkan kita sederhana. Ya tapi orang-orang yang percaya mujizat, dia memaksa Tuhan. Loh, kita nggak maksa Tuhan, kita minta, bos, kita minta. And He is our Father, ya kan, nggak apa-apa dong. Tuhan nggak kasih ya nggak apa-apa juga, kita bersyukur ya kan. Tapi kalau Tuhan kasih kita bersuka cita ya kan. Karena gini, ada seorang wanita pendarahan, ya kan, dan dia menjamah. Artinya apa? Wanita ini berjuang, dia menjamah dan mujizat terjadi, ya kan. Dan tiba-tiba Yesus berhenti dan berkata, who touch me? Lalu wanita ini bilang, aku yang menjamah. Tapi Yesus bilang sesuai imanmu jadi padamu. Tapi kisah dari wanita yang saya jelaskan tadi, ibu yang menangis keluar pintu kota lain, ibu ini nggak minta. Jadi mujizat itu tergantung Tuhan. Tetapi kalau kita mau minta kan nggak apa-apa. Kan kita minta kepada Bapa kita sendiri, saudara, ya kan. Saudara nggak mau minta, kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita nggak datang pada Tuhan? Nah, jadi saya coba pelajari gini ya. Buat saya menarik untuk mempelajari mujizat, karena buat saya, kalau saya bisa ada sebagaimana saya ada, itu adalah bagian dari mujizat Tuhan. Nah, saya coba catat di sini beberapa hal menarik yang perlu kita pelajari di sini. Ya, ini kenapa lagi nih? Kedinginan dia kayaknya nih. Ya, ini dia. Sebentar, saudara. Sebentar, yes. Nah, hari ini saya mau berbagi buat saudara tentang kelompok-kelompok yang menjawab keraguan tentang pelayanan mujizat. Iya kan? Kan gini, ada ayat andalan. Ada ayat andalan dari penentang mujizat. Misalnya gini, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi sebagian orang berkata, tuh kan,
Orang yang buat mujizat juga nggak masuk surga. Loh, siapa yang bilang mujizat membuat seorang pasti masuk surga? Mujizat sama surga dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Surga hanya kita bisa masuki kalau kita percaya. Iya kan, dengan bertobat kata Alkitab, iya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan saudara samakan, oh orang yang terima mujizat pasti masuk surga. Enggak. Ya kan, bahkan orang yang melayani dengan mujizat kalau nggak sungguh-sungguh, karena Yesus bilang apa? Barang siapa mencintai aku, ia harus melakukan perintahku. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan dapat masuk dalam kerajaanku, tetapi setiap mereka yang melakukan kehendakku. Jadi jelas ya, menerima, percaya, hidup di dalamnya, menjadi pelaku firman, tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan. Itu syarat untuk kita masuk surga. Ya kan? Mujizat itu bumbunya, itu berkatnya, ya kan? Itu anugerah yang menyertainya, saudara-saudara, ya kan? Nah, tetapi pertanyaannya, apakah benar ayat ini maksudnya mujizat atau kejahatan? Nah, perlu kita pahami bahwa itulah penafsiran yang dangkal dan cepat. Karena bukan mujizatnya yang Yesus katakan, tetapi kebanggaan mereka. Bukan ke aku, bukan ke aku, bukan ke aku. Nah, itu kan persoalannya, ya kan? Karena bukan kita kan yang buat mujizat, bukan kita kan yang menyembuhkan orang sakit. Ya kan, tetapi melalui kita, Yesus yang mengerjakannya. Jangan-jangan yang Yesus sedang katakan adalah, jangan kita membanggakan diri, jangan kita menyombongkan mujizat, jangan sampai kita banggakan karya kita kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu. Karena semua bisa terjadi dalam hidup kita hanyalah karena anugerah. Jadi kalau ayat ini dianggap Yesus menentang mujizat, bos, kayaknya mesti banyak piknik, saudara. Di dalam hati saudara ada kebencian, dan di dalam hati saudara ada teologi cocokologi, ya kan? Saudara senang mencocok-cocokin ayat dan comotologi. Dan zaman sekarang banyak teologi cocokologi dan teologi comotologi. Yang suka cocok-cocokin lalu comot-comot ayat seenak maunya saudara sendiri. Ya kan? Jadi saudaraku, sorry, itu penafsiran yang sangat dangkal, sangat cepat, sangat ngaco, dan sangat bodoh, saudara, ya kan? Karena pada dasarnya, ya kan, gaya bahasa yang dipakai di sini, gaya bahasa hiperbola untuk menggambarkan keseriusan hidup yang berbuah. Yang dimaksudkan Yesus di sini, yang dimaksudkan dengan ayat firman Tuhan ini, kalau sudah baca kaji hermeneutik, penelitian-penelitian Alkitab, maka jelas di situ bukan mujizat yang diserang, tetapi menekankan tentang bagaimana hidup yang berbuah. Bukan orang yang berseru Tuhan, tetapi mereka yang melakukan. Jadi ingat ya, gaya bahasanya, gitu kan, gaya bahasanya, ya kan. Nah, atau ada lagi yang bangga sama 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 dan menafsirkan secara cocokologi dan secara comotologi, ya kan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi segala nubuat, segala mujizat, segala bahasa roh, segala pengetahuan akan lenyap ketika yang sempurna tiba. Kapan itu yang sempurna tiba? Ketika Alkitab dikanon. Karena ini sudah inerensi. Wah, berarti sudah sempurna. Hello, itu penafsiran yang sangat-sangat cocokologi dan comotologi. Kenapa? Karena tidak didasari oleh ayat apapun. Yang kita tahu yang sempurna tiba, yaitu ketika Yesus kembali datang sebagai hakim yang adil. Dia menyempurnakan segala sesuatu. Paulus bilang yang sekarang ini seperti kemah. Tetapi ketika yang sempurna datang, bicara tentang apa? Kedatangan Kristus kedua kali. Jadi boleh nggak saudara kalau nyerang? Pakai dasar ayat yang benar gitu. Jangan cuma karena kebencian saudara. Jadi akhirnya justru penyerangan saudara menunjukkan kebodohan saudara itu gitu. Karena selalu saya bilang, ketika orang menyerang kadang-kala tidak menjelaskan apa yang dia serang, tapi menggambarkan apa yang dalam isi otaknya dan apa yang dalam isi hatinya, saudara, ya kan? Yang penuh kebencian, penuh amarah, dan sorry untuk bilang ini, penuh dengan kebodohan, saudara, ya kan? Karena apakah ayat ini dimaksudkan untuk menjelaskan mujizat berakhir? Sama sekali tidak. Karena menjadi bodoh kedengarannya kalau itu tanda bahwa mujizat sudah berakhir, bahasa roh sudah berakhir, saudara. Karena jelas Alkitab berkata ketika yang sempurna datang. Lalu ada lagi yang senang dengan ayat ini, Matius 15 ayat 37 sampai 38, lalu menyerang mujizat. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Jadi mereka bilang gini, Yesus juga nggak buat mujizat kok di kampungnya, di Nazaret.
Jadi mujizat bukan segala-galanya, yang penting Yesus mengajar. Loh betul, Alkitab bilang apa? Disampaikannya firman, disembuhkan yang sakit. Berarti dimanapun Yesus menyampaikan firman, firman nomor 1. Bukan mujizat dulu baru firman. Firman dulu, firman membangkitkan iman. Dan Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Coba lihat lagi Markus 6 ayat 5 dan 6a. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi saudaraku, 2 kali dijelaskan di ayat-ayat ini, yaitu ketidakpercayaan. Jelas tidak terjadinya mujizat karena ketidakpercayaan. Makanya sekali lagi saya ingatkan, firman Tuhan bilang apa? Sesuai imanmu jadi padamu. Makanya Alkitab bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Dalam bagian lain di Alkitab dikatakan, bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kuncinya kita percaya. Bukan kita percaya Tuhan bisa buat mujizat, bukan itu. Kita percaya dia maha kuasa, kita percaya dia penguasa langit dan bumi, kita percaya dia sovereign God, dia Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Apapun yang dia mau pasti jadi, apapun yang dia tidak mau tidak terjadi. Jadi mujizat bukan berarti apa yang saya mau terjadi. Mujizat bukan berarti saya paksa Tuhan untuk melakukan yang saya mau. Tetapi mujizat berarti saya memaksa diri saya untuk menjalani apa yang Tuhan mau, yang sudah disampaikan oleh firman-Nya. Karena secara manusia kita sudah bilang, saya nggak bisa sembuh. Secara manusia kita bilang, wah udah nggak ada jalan. Secara manusia kita bilang, wah udah berat masalah saya. Secara manusia kita bilang, saya udah nggak sanggup ngadapin semuanya. Tetapi dengan iman kita bilang, karena Yesus sudah menyatakan sesuai dengan firman-Nya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saya imani, oleh bilurnya saya disembuhkan. Oleh kuasanya satu orang bertobat, selisih rumah tangga diselamatkan. Saudaraku, apa mujizat yang sedang saudara harapkan hari-hari ini? Mari kita pandang Yesus. Jangan pandang konsep-konsep orang yang hari-hari ini banyak orang senangnya cari sensasi, cari perdebatan, dan teologianya cari follower, saudara-saudara. Teologinya cari subscriber. Itu yang paling banyak, saudara-saudara. Tetapi saya mau ingatkan, mari pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Karena siapa Yesus yang kita sembah? Sumber segala mujizat. Ada banyak orang yang bilang, ya jangan cari mujizat. Lu siapa yang mencari mujizat? Saya tidak ajarkan sahabat mesbah mujizat. Jangan mencari mujizat. Kita mencari Yesus. Tapi siapa Yesus kita? Yesus sumber segala mujizat. Kalau kita cari mujizat, kita kehilangan segala-galanya. Tapi kalau kita cari Yesus, kita dapat keselamatan. Kita dapat damai sejahtera. Kita dapat kekuatan. Kita dapat kasih. Kita dapat sukacita. Dan bonusnya, ada mujizat yang tersedia bagi setiap mereka yang percaya. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari di sini, ya kan, Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Setuju? Memang mujizat tidak identik dengan pertobatan. Ada orang-orang yang dasar kepala batu. Ada orang-orang yang dasar hati keras, saudara. Sudah alami mujizat berkali-kali, tetapi masih mengeraskan hati. Kalau itu saudara, cepat bertobat. Yesus sudah membuka tangan bagimu dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Itu panggilan yang luar biasa. Untuk apa kita datang? Dia mau beri kelegaan. Apa arti kelegaan? Mujizat. Gimana sih saudara-saudara, gimana? Ayat itu emang maksudnya motif X, saudara-saudara. Itu kan ayat yang sudah terkenal. Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus gak bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, susah terus. Enggak. Datang kepadaku. I will give peace unto you. I will give rest unto you. Aku akan berikan damai sejahtera. Aku akan beri kelegaan. Aku akan berikan istirahat. Aku akan memberikan ketenangan bagimu. Dan saudaraku, ya kan, kok kita dapat ketenangan, artinya apa? Itulah mujizat. Jadi mujizat bukan apa yang kita pikir saya mau, tetapi apa yang saya arahkan diri saya kepada jalan yang Tuhan mau. Coba lihat lagi Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Berarti Yesus pun mengakui buat sebagian orang mujizat adalah penuntun untuk orang percaya. Ada orang-orang tertentu yang ketika dia lihat mujizat, dia percaya. Ketika dia melihat mujizat, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, the end of the day, it's not about miracle, it's about Jesus. Amin. The end of the day, life is not about miracle. Life is about Jesus. Hidup bukan soal mujizat, tetapi hidup soal Yesus. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa dapat Yesus dan dapat mujizat, itulah kehidupan yang Kristus kehendaki dalam kehidupan kita. Coba lihat Matius 21 ayat 15. Tapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat
ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Rupanya soal jengkel lihat mujizat bukan hanya soal tahun 2021. Bukan soal pengkhotbah karbitan di YouTube, bukan hanya sekedar kelompok-kelompok tertentu di YouTube yang senang sekali menyerang aliran karismatik, aliran Pentakosta, aliran-aliran yang percaya pada mujizat. Ya kan ada aja orang-orang yang hatinya busuk, mulutnya nggak jelas, saudara-saudara, yang kerjaan terus bukan khotbahkan firman, bukan menangkan jiwa, bukan hancurkan pekerjaan setan, tetapi yang dia sibuk nyerang pendeta-pendeta aliran karismatik, nyerang pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan Injil, menyerang pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan dan mengingatkan bahwa dalam Yesus ada mujizat. Sampai saya bilang, hey, nggak khotbah yang lain. Kenapa nggak khotbah yang lain gitu? Kenapa senangnya nyerang pendeta-pendeta tertentu? Dan saya pelajari, oh iya, karena kalau dia nyerang pendeta-pendeta tertentu, followersnya naik. Penontonnya lebih banyak. Kalau dia khotbah sendiri nggak ada yang nonton. Kurang bahan lu. Tapi di sini lihat. Saya mau bacakan sekali lagi. Ini penting. Matius 21 ayat 15. Ini bukan kalimat saya. Ini firman Tuhan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Saudaraku, kenapa mereka jengkel? Bukan karena roh di dalam mereka, tapi karena setan di dalam mereka. Saya ulangi sekali lagi. Bukan karena roh di dalam mereka, tetapi karena setan di dalam mereka. Artinya roh di dalam mereka bukan lagi roh Allah, bukan lagi roh kudus, tapi roh di dalam mereka adalah roh setan, saudara. Karena yang jengkel melihat Yesus dimuliakan, yang jengkel melihat mujizat hanyalah setan, saudara. Dan sorry, sekali lagi sorry. Rupanya karya setan ini sudah dari awal abad-abad pelayanan Yesus. Bahwa dia memasuki orang-orang beragama. Ingat, saya catat di sini pelayanan Yesus penuh mujizat. Dan memang dari awalnya iblis merasuk orang-orang beragama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menjadi penentang mujizat. Saya mau ingatkan, bukan orang tak beragama, bukan orang kafir, bukan orang-orang penyembah patung-patung dan dewa-dewa yang menjadi penentang mujizat. Karena mereka pun sebetulnya mencari mujizat. Dan banyak dari mereka yang kemudian percaya Yesus. Kenapa? Karena melihat mujizat yang dinyatakan Tuhan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat dari awal pelayanan Yesus. Yang menjadi penentang mujizat adalah setan merasuk para Farisi, para ahli-ahli Taurat. Menjadi jengkel, bahkan mengarahkan untuk kemudian menyalibkan Kristus. Lihat Matius 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudaraku, Matius 16 ayat 17 sampai 18. Perlukah saya tip X? Perlukah saya bilang, oh ini nggak penting, ini bukan ayat firman Tuhan yang bagus ini. Ini ayat firman Tuhan hanya untuk gereja karismatik dan gereja Pentakosta. Lu aneh-aneh aja lu, ya kan? Saudara gue kasih dalam Tuhan, ini juga bagian dari firman Tuhan. If you think you trust full gospel, kalau saudara pikir, saudara percaya pada the full gospel, seluruh kebenaran Injil, maka salah satunya adalah ayat ini. Bahwa mereka akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Artinya apa? Makan racun maut, mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru. Buat saya sederhana. Mereka akan hidup full of miracle of God. Sekali lagi, tujuan kita, our goal is not miracle. Our goal is pleasing unto Jesus. Tujuan hidup kita hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sementara dalam perjalanan hidup yang begitu banyak tantangan, ada fasilitas yang Tuhan berikan. Ada bonus yang Tuhan berikan. Makanya tugas kita, kata Alkitab jelas, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jangan tunggu tambahannya dulu. Cari kerajaan Allah, hidup benar, hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan dulu. Maka melewati semuanya sementara kita pikul salib. Karena di balik salib selalu ada mahkota kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Jadi jelas ada janji, tanda-tanda bagi orang percaya. Nah, iblis ingin agar setiap orang Kristen menjadi skeptis dan akhirnya tidak percaya mujizat atau memahami mujizat secara keliru sehingga menimbulkan kekecewaan. Jadi
Iblis kalau nggak arahkan ke ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kirinya adalah, apa itu mujizat? Kita nggak usah percaya mujizat. Biarin kita hidup memang di dunia menderita, nanti di sorga. Ya nggak apa-apa kalau mau begitu, sesuai imanmu jadi padamu. Tapi sebaliknya, oh enggak, hidup harus mujizat, hidup harus mujizat. Akhirnya kecewa sendiri karena buat dia mujizat semua yang saya harapkan harus Tuhan kerjakan. No, yang paling benar adalah kita cari kerajaan Allah. Dan sementara apapun yang menjadi beban kita, kita serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan tahu persis bahwa apa yang dia perlu berikan kepada kita. Karena Tuhan tidak mungkin menolak doa kita tanpa menyediakan yang lebih baik. Tidak mungkin dia tutup sebuah pintu tanpa menyediakan pintu yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Karena Alkitab jelas berkata, Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Artinya apa? Dia tidak menyediakan semua yang kita mau dan kita inginkan. Tapi dia menyediakan hanya yang terbaik buat kita. Haleluya. Jadi yang perlu setiap orang percaya pahami. Ada pemahaman yang keliru tentang mujizat. Yang pertama, mujizat berarti saya memaksa Tuhan untuk melakukan yang saya mau. Itu keliru, saudara-saudara. Mujizat bukan berarti saya memaksa Tuhan melakukan yang saya mau. Tapi mujizat berarti saya memaksa diri saya untuk berjalan pada jalan yang Tuhan mau. Yang kedua, ada lagi pemahaman yang keliru tentang mujizat. Mujizat berarti campur tangan Tuhan untuk melawan hukum alam. Jadi artinya, saya nggak usah tidur. Ya kan, pokoknya nanti saya sehat sendiri. Ya, saya nggak tidur ya saya sakit, saudara. Oh, saya nggak usah belajar, saya tumpang tangan dalam nama Yesus, tiba-tiba skripsi saya selesai. Oh, itu namanya bodoh, saudara. Itu namanya melarikan diri dari tanggung jawab. Jadi mujizat bukan berarti Tuhan melawan hukum alam. Jadi ada aturan Tuhan sendiri yang mengizinkan hukum alam itu terjadi. Contoh misalnya, ya kan, saudara adu kepala saudara di tembok, benjol, saudara. Tapi ini yang saya mau bilang. Kalau saudara doa puasa 3 hari betul-betul, saya nggak bilang setengah-setengah, betul-betul 3 hari doa puasa betul-betul, lalu betul-betul penyembahan sungguh-sungguh, lalu taruh pakai minyak urapan dengan doa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi sungguh-sungguh, lalu saudara adu kepala ke tembok, juga benjol, saudara. Percaya saya juga benjol, saudara. Walaupun sudah sesungguh-sungguhnya bisa, kenapa? Ya lu melawan hukum alam, saudara. Ya nggak terjadi mujizat, ya kan? Kita ngebut sampai 150 km per jam. Gitu naik motor besar, tiba-tiba jatuh mati kita, lalu kita marah sama Tuhan. Saya kalau udah berdoa, saya udah olesin minyak urapan di seluruh motor saya, kenapa saya sampai jatuh? Tuhan tersenyum dan berkata, malaikat hanya bisa terbang sejauh speed limit. Speed limitnya 100, kamu lari 150. Malaikat bilang, jangan terlalu cepat, Ngana. Jangan terlalu cepat. Kita nggak ciri banget. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi ingat ya, mujizat bukan berarti melawan hukum alam. Hukum alam kita taati. Lebih daripada itu, ketika kita memerlukannya dan Tuhan tahu, maka mujizat Tuhan sediakan. Lalu yang ketiga, apalagi pandangan yang salah tentang mujizat. Mujizat berarti semua beres tanpa saya harus menjalankan tanggung jawab. Itu ngaco, saudara. Mujizat berarti saya lakukan bagian saya. Ya kan? Daud harus maju menghadapi Goliat. Dia harus pakai segala sesuatu yang dia bisa. Tetapi dia mau coba pakai baju perangnya Saul, dia nggak bisa. Dia mau coba bawa pedangnya Saul, nggak bisa, saudara. Tetapi bukan berarti ya udahlah apa yang terjadi, enggak. Dia tetap pilih 5 batu licin. Dia tetap bawa katapelnya, dia tetap lakukan bagiannya. Dan selebihnya, siapa yang mengarahkan batu itu tepat di pelipisnya, itu Tuhan. Nah, kita lakukan tanggung jawab kita yang sebetulnya tidak seberapa. Tuhan menambah-nambahkan dengan kuasa dan mujizatnya. Haleluya. Dan yang keempat, pemahaman yang salah tentang mujizat. Mujizat berarti menunjukkan tingkatan iman atau kerohanian seseorang. Nggak betul, saudara. Jadi kalau kamu terima mujizat berarti, wah saya udah tingkat rohaninya tinggi. Kamu nggak mujizat, masih cetek. Kamu dosa, kamu masih banyak. Orang yang tidak terima mujizat bukan berarti masih berdosa. Tetapi Tuhan izinkan jalan setiap orang berbeda-beda. Tugas kita satu, bersyukur. Tugas kita jangan menghakimi. Tugas kita pandang Tuhan. Dan tugas kita dimanapun kita berada. Kita beri kekuatan, kita beri semangat. Kita beri dukungan buat banyak orang. Untuk mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah, sebagai penutup, buat saya pelajari. Mujizat berarti satu, saya memaksa diri saya memahami dan menjalani yang Tuhan mau. Itulah mujizat buat saya. Pokoknya saya didik diri saya arahkan diri saya supaya saya berjalan pada tuntunan Tuhan. Dan itulah mujizat yang sempurna. Yang kedua, buat saya mujizat berarti Tuhan bebas mengerjakan apa saja. Baik sesuai hukum alam atau tidak. Ada orang sakit kanker.
lalu Tuhan menyembuhkannya melalui proses kemo. Tetapi ada orang sakit kanker, disembuhkan Tuhan tanpa melalui proses kemo. Tuhan bebas. Tuhan bebas. Ada orang disembuhkan Tuhan melalui operasi. Ada orang disembuhkan Tuhan tanpa melalui operasi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan sesuai dengan iman saudara. Ada orang-orang yang beriman minta untuk tidak operasi dan tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Ada orang-orang yang minta tidak dioperasi, tetapi Tuhan memberkati dengan cara yang lain. Tuhan kasih uang lebih supaya dia bisa melewati operasinya, lalu kemudian Tuhan menyertai dalam operasinya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan batasi kuasa Allah. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Let God in His way. Biarkan Tuhan di jalannya. Jangan coba atur-atur Tuhan. Lu tuh siapa? Ya kan? Orang Jakarta bilang, lu tuh siapa bos? Sampai mau atur-atur Tuhan. Biarkan Tuhan yang ngatur semuanya. Pasti lebih beres, saudara. Dan selanjutnya, Tuhan menuntut tanggung jawab. Namun Tuhan mendengar jeritan hati yang hancur. Tuhan memang suruh kita melakukan bagian kita. Tapi Tuhan juga tahu kok. Dia ingat, kata Alkitab, dia ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu batas kekuatan kita. Pada saat kita bilang, Tuhan, this is it, I cannot. Ada kalanya Tuhan tersenyum pada kita dan berkata, I know you can. Ya kan? Saya tahu engkau masih bisa, tapi ada kalanya Tuhan bilang, I know my son. Dan saudaraku, ketika kita nggak kuat, Alkitab bilang Tuhan menggendong kita dan membawa kita ke padang rumput yang hijau serta mata air yang tenang. Dan yang keempat buat saya, mujizat menunjukkan cinta dan kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Jadi kenapa dia buat mujizat? Karena dia mencintai kita. Saudaraku, kalau anak kita nangis saja, saudara, kalau anak kita nangis saja, kita berusaha berjuang menyediakan yang terbaik buat dia. Apatah lagi Bapa kita di sorga. Makanya Alkitab bilang, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Saudaraku, kalau saya boleh ngomong dari hati ke hati sama saudara, boleh nggak kita stop debat tentang mujizat ada atau tidak ada? Stoplah, jangan saudara terpengaruh dengan ajaran-ajaran kampungan, ajaran-ajaran norak, ajaran-ajaran murahan kayak begitu. Boleh nggak? Stop dengan segala perdebatan. Dan yang berdebat, biarkan dia berdebat. Biarkan, mungkin dia senang memang. Mungkin dia adrenalinnya baru keluar kalau dia nyerang pendeta-pendeta. Sudah biarin, gak usah kita tanggapi. Saudara-saudara yang diserang, sudah berkati saja. Sudah berkati saja, saudara-saudara. Ngapain sih? Masih banyak jiwa yang perlu kita layani. Ngapain kita sibuk mengklarifikasi? Dalam hidup saya selalu bilang gini, stop klarifikasi. Kenapa? Karena yang memang percaya sama pengajaran kita, gak butuh klarifikasi kita. Dan orang yang memang dasarnya gak setuju sama kita juga gak mau dengar klarifikasi kita. Ngapain buang waktu percuma, saudara-saudara. Tetapi buat setiap saudara yang sedang mendengar dan menyaksikan program yang luar biasa ini, Sahabat Mezbah Mujizat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari Philadelphia ini, Amerika ini, saya percaya hal-hal baik Tuhan mau sediakan buat hidup saudara. Apapun yang saudara butuhkan dalam mujizat, mungkin rumah tangga saudara, mungkin masa muda saudara, mungkin perekonomian saudara, mungkin kesembuhan saudara. Daripada sudah lagi susah mikirin pendeta debat lagi makin tambah mumet. Mendingan gini, biarkan yang berdebat dengan berdebat, tetapi kita cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudaraku, Alkitab bilang begini, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Bayangkan, kita aja Bapak yang masih banyak kekurangannya. Kalau kita lihat anak kita susah, kita lihat anak kita sedih, kita lihat anak kita sedang dalam persoalan, kita aja mau ulurkan tangan kok, do our best. That's called Father. Itulah yang disebut Bapa. Apatah lagi Bapa kita di sorga. Kita sudahlah beriman itu sesuai firman. Tetapi mari kita juga beriman yang berakal, saudara. Karena buat saya iman bukan berarti nggak pakai otak. Karena ada banyak orang bilang, wah dulu saya apa-apa pakai otak, apa-apa pakai otak. Dan puji Tuhan, sekarang saya cuma beriman pada Tuhan. Saya udah nggak pakai otak. Itu bahaya, saudara, ya kan? Marilah kita tetap beriman, tetapi berakal, akal yang sehat untuk percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Dan sebagai penutup, kalau saya boleh berbagi bagian terakhir saya, ini kalimat saya. Akhirnya, yang saya yakini, makin tinggi iman seseorang dengan Tuhan, justru makin sering mujizat tidak terjadi dalam hidupnya. Namun ia semakin kuat, semakin berhikmat, semakin setia. Dan itulah mujizat yang sejati, yang kita diarahkan makin hari makin serupa dengan Kristus. Karena mujizat yang sempurna adalah bagaimana kita makin kuat, bagaimana kita makin berhikmat, bagaimana kita makin setia, bagaimana kita makin menyenangkan Tuhan, bagaimana kita makin menjadi berkat. Saudaraku, izinkan saya berdoa buat setiap sahabat
Mesbah Mujizat hari ini. Apapun kebutuhan saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini firman Tuhan sudah kami dengar. Betul di luar sana ada banyak keributan, perdebatan soal mujizat. Tetapi kami tidak ikut ambil bagian dalam perdebatan dan keributan ini. Kami hanya mau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Kami mau mengimani janji-janji firman Tuhan. Karena kami tahu sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Tuhan, lihat sahabat Mesbah Mujizat yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat, yang sedang butuh mujizat. Tambahkan iman mereka di dalam nama Yesus. Segala serangan setan dalam pikiran, hati, jiwa kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Farisi, roh ahli Taurat yang selalu menentang mujizat, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah roh kami tunduk dan percaya buat hidup kami. Kami yakini yang terbaik Tuhan sediakan. Dan kami berseru di dalam nama Yesus. Mujizat kembali terjadi karena kami percaya bukan sesuai dengan apa yang kami mau, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena yang kami mau terbatas, tapi apa yang Tuhan sediakan jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Di dalam nama Yesus, rancangan setan, serangan setan, keinginan setan kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya yang dari Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami, dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, janji-Mu berkata, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Biarlah ini terjadi hari ini buat setiap pemirsa, setiap jemaat Tuhan dari sahabat Mesbah Mujizat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sahabat Mesbah Mujizat sekalian, kembali ke hambanya, gembala dari Betani di Philadelphia ini, yaitu Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Haleluya. Ayo Pak Lukas, haleluya. Wow, semua kita diberkati luar biasa. Terima kasih Pastor Gilbert. Sungguh kita mengerti bahwa yang kita kejar bukanlah mujizat. Yang kita kejar adalah Yesus. Mujizat hanyalah bonus. Gak usah ribut memperdebatkan, tapi percaya bahwa mujizat itu adalah bagian daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, apapun kondisi kita hari ini, datanglah kepada Yesus, carilah Dia. Dia Tuhan sumber pertolongan kita. Amin. Mari kita akan berdoa dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat Pastor Gilbert yang sudah menjadi berkat buat kami. Dan biar Tuhan memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah Amerika, pemerintah bangsa-bangsa. Supaya banyak jiwa datang kepada Yesus di masa pandemik ini. Kemenangan demi kemenangan bagi orang-orang percaya terjadi dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa kembali pada program berikutnya. Tuhan memberkati.